Pemirsa, hari ini perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia dibuka menguat berada di zona hijau melanjutkan tren positif penguatan di hari kemarin. Dan untuk informasi selengkapnya kami sudah terhubung dengan jurnalis Metro TV Ardan Anugrah yang akan melaporkan langsung dari Bursa Efek Indonesia. Ardan, bagaimana pergerakan indeks harga saham gabungan saat ini dan kalau kita melihat apa yang terjadi berita pada pagi hari ini terkait dengan kenaikan harga BBM. Dan kalau kita melihat evaluasi dari volatilitas di 2005, 2013, 2014, dan 2022 lalu, apakah pagi ini ada sektor-sektor tertentu yang bergerak merespon berita tersebut? Ya, Jessica, memang kalau kita mengkonfirmasi kepada sejumlah analis pasar saham terkait dengan apa-apa saja faktor yang turut mempengaruhi sentimen pergerakan indeks harga saham gabungan baik dari beberapa minggu terakhir ataupun juga di hari kemarin yang sempat menguat ataupun juga di hari ini yang dimana pengumuman terbarunya terkait dengan kenaikan harga Pertamax ini tentunya merupakan hal-hal yang mempengaruhi pergerakan IHSG baik dari sentimen domestik maupun juga dari global. Dan memang kalau di hari ini prediksinya dari sejumlah analis saham memprediksi penguatan dalam jangka pendek untuk indeks harga saham gabungan kemungkinan masih terbuka lebar. Hal ini tidak lepas dari sejumlah kebijakan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah di beberapa hari terakhir yang mengacu kepada penguatan nilai tukar rupiah ataupun juga penguatan terhadap perekonomian Indonesia. Dan Jessica, untuk bisa mengetahui bagaimana pergerakan IHSG, kita akan coba pantau dulu bagaimana pergerakan IHSG saat ini melalui papan Bursa Efek Indonesia. Di mana Jessica saat ini indeks harga saham gabungan setelah 73 menit berlangsung perdagangan di hari ini mengalami penguatan sekitar 2,13% atau setara dengan 120 basis poin, di mana saat ini IHSG berada di level psikologisnya 5.867 dan untuk nilai transaksinya saat ini sudah tercapai 12,5 triliun rupiah. Sementara itu untuk lembar saham yang diperdagangkannya sudah sebanyak 18,1 miliar. Dan untuk emiten saham yang menguat saat ini sudah sebanyak 523 emiten saham, sementara itu ada sebanyak 166 emiten saham yang menguat dan ada sebanyak 118 emiten saham yang stagnan. Menurut analis pasar saham Hendra Wardana, sebenarnya dalam jangka pendek kembali IHSG ini kemungkinan masih akan melanjutkan penguatannya secara jangka pendek, namun perlu diperhatikan juga sejumlah investor memberi perhatian terhadap tantangan perekonomian Indonesia yang menjadi catatan, di mana diantaranya seperti tingginya suku bunga berpotensi untuk menekan permintaan kredit, kemudian juga memperlambat ekspansi dunia usaha dan juga mengurangi aktivitas konsumsi masyarakat. Dalam jangka panjang ini dikhawatirkan akan memperlambat pertumbuhan ekonomi. Namun kalau dari prediksinya sendiri, Hendra mengatakan bahwa hari ini ataupun dalam jangka pendek ke depan IHSG kemungkinan masih akan menguat dengan bisa bergerak di level 6.000 sampai juga 6.300. Dan juga kalau kita melihat dari aliran dana sendiri, Jessica, meskipun kemarin IHSG menguat sebesar 7,57% di perdagangan hari Selasa, namun untuk net sell asingnya ini masih tercatat sekitar 2,5 triliun rupiah. Hal ini dikatakan bahwa masih ada sejumlah investor asing yang masih belum sepenuhnya percaya terhadap aset-aset yang ada di Indonesia. Dan tentunya jika memang net buy ini masih belum tercapai secara konsisten, dikhawatirkan masih ada volatilitas secara tinggi dan juga aksi profit taking masih akan kemungkinan terjadi dalam waktu dekat. Dan kemungkinan juga untuk di jangka pendek ataupun juga di hari kemarin, ini kalau dari tim BRI dan Reksa Sekuritas mengatakan ada 3 sentimen penguatan IHSG, diantaranya seperti kenaikan suku bunga oleh Bank Indonesia yang dinaikkan menjadi 5,50%. Hal ini mengindikasikan adanya upaya penguatan terhadap nilai tukar rupiah dan juga upaya untuk menarik investor asing terhadap portofolio Indonesia. Dan yang kedua adalah wacana buyback oleh pemerintah setelah kemarin Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad ini mengajak bertemu dengan sejumlah pimpinan Bank Himbara. Hal ini juga mengirimkan sinyal positif kepada pasar karena adanya langkah konkret dari pemerintah untuk berkoordinasi terhadap penekanan di indeks harga saham gabungan yang terus tertekan dan juga adanya penjualan asing.
Kemudian yang ketiga adalah klarifikasi soal kebijakan ekspor, di mana pemerintah ini memastikan tidak ada skema growth split dalam ekspor selain daripada sektor migas. Dan tentunya ini meredakan kekhawatiran dari para eksportir, yang mana mereka ini diperkirakan akan memberikan hasil ekspor kepada perantara negara. Baik. Namun untuk saat ini kekhawatiran tersebut juga sudah mulai mereda. Dan untuk nilai tukar rupiah, Jessica, per pagi hari ini dibuka menguat, berada di level Iya. 17.800. Jessica. Ya, baik. Ardan, tapi kalau kita melihat dari sisi sektoral, bagaimana dengan pergerakan transportasi, logistik, retail, otomotif, dan juga teknologi? Iya Jessica, kalau untuk pergerakan sektoral saat ini bisa kami laporkan dari 11 sektor memang keseluruhannya mengalami penguatan, hanya satu sektor yakni sektor kesehatan yang mengalami pelemahan sebesar minus 0,88%. Untuk sektor transportasi sendiri ini mengalami penguatan sebesar 1,65%, dan juga sektor teknologi mengalami penguatan yang paling tinggi saat ini berada di 5,44%, dan untuk sektor energi mengalami penguatan sekitar 1,70%. Jessica. Apakah sektor perbankan juga menguat pada pagi hari ini seiring dengan sentimen buyback dan juga ada pertemuan dari pemerintah DPR RI, kemudian juga dari Bank Himbara kemarin terkait dengan buyback saham, dengan sudah disampaikan juga oleh INA, kemudian BPJS, dan juga Taspen. Ya. Iya Jessica, untuk sektor perbankan saat ini kami bisa laporkan mengalami penguatan 2,32%. Namun kalau menurut analis pasar saham Hendra Wardana, memang untuk sektor finansial ataupun sektor perbankan ini yang menjadi tulang punggung utama pergerakan IHSG, apalagi setelah kemarin sudah ada kebijakan untuk buyback saham dari pemerintah dan juga beberapa pimpinan Bank Himbara, tentunya mengirimkan sinyal positif dan juga mengirimkan sinyal kepada para investor agar bisa berinvestasi lagi. Namun yang perlu diperhatikan oleh Hendra Wardana sendiri, diingatkan bahwa adanya potensi untuk pengurangan terhadap permintaan kredit, dan juga diperhatikan terhadap skema atau terhadap potensi non-performing loan yang kemungkinan juga akan meningkat, dan hal inilah yang dikhawatirkan akan terjadi pelemahan kembali ataupun juga aksi jual yang dilakukan oleh sejumlah investor. Jessica. Baik, terima kasih Ardan atas laporan Anda langsung dari Bursa Efek Indonesia di Jakarta. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.